Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak akan menjelaskan materi kita. Yang pertama yaitu sistem bilangan. Jadi kalau RPS itu kita pendahuluan langsung masuk ke mikroprosesor. Nah, di sini kita rubah. Kemarin sudah Pak jelaskan bahwa urutan dari RPS itu akan kita ubah, akan kita revisi sesuai dengan kurikulum yang baru. Maka oleh sebab itu urutan yang pertama yaitu kuliahnya ini adalah sistem bilangan. Nah, sistem bilangan. Ini urutan pertama. Jadi sistem bilangan ini dibagi menjadi beberapa. Ada bilangan biner, kemudian ada namanya desimal, kemudian ada namanya okta desimal, dan ada namanya bilangan heksa desimal. Nah, dia itu. Nah, jadi kalau biner ini biner yaitu bilangan yang terdiri dari 0 atau 1. Jadi dia ada dua bilangan di sini, yaitu 0 atau 1. Dia itu. Nah, ini hubungannya ke digital. Jadi kalau kita belajar digital itu, misalnya kalau ada gerbang, ini gerbangnya. Nah, ini dua inputan A dan B. Maka ini misalnya Z-nya. Nah, kita baca dulu di di tabel kebenaran A, B. Nah, ini Z-nya. Kalau dia 00, maka ini 0. Ini 10, dia 0. Maaf. Kalau dia 01, dia tetap 0. Kalau dia 11, dia tetap dia menjadi 1. Nah, jadi kita tinggal baca saja proses yang ada di sini. Jadi misalnya kalau dia A-nya ini 1, B-nya 1, otomatis Z-nya sama dengan 1. Nah, inilah jadi merujuk ke digital bilangan ini. Bilangan bilangan desimal bilangan biner ini. Jadi dia merujuk ke digital. Nah, itu Pak dari awal kemarin sudah Pak jelaskan kepada kalian itu. Nah, sudah belum mengambil bilangan rangkaian digital, rangkaian elektronika harus lulus. Karena kalau tidak, ya kita akan susah, akan sulit karena kita bermain dengan angka-angka di mikroprosesor ini. Angkanya itu dihasilkan dari rangkaian yang ada pada mikroprosesor. Nah, jadi memang harus memang harus intens. Jadi harus selesai, ada urutannya, baru bisa ngambil mata kuliah mikroprosesor. Tapi bukan juga tidak boleh naik, boleh, asal dia paralel. Misalnya semester ini ngambil sistem digital dan juga mengambil mikroprosesor. Jadi sambil belajar ya tidak apa-apa lah. Oke, itu untuk bilangan biner. Kemudian kita masuk ke bilangan desimal. Biasanya dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai tak terhingga. Nah, itu. Nah, ini bilangan ini menyatakan banyaknya bilangan itu. Nah, jadi bagaimana cara penggunaannya? Nanti kita bahas di konversi bilangannya. Jadi kita harus tahu dulu bentuk bilangannya ini. Nah, kemudian heksadesimal. Nah, kita lari ke sini ke heksadesimal, yaitu bilangan ini terdiri dari bilangan heksa. Nah, nanti kita kasih contoh. Jadi misalnya dimulai dari 0 juga, tapi sampai 16. 16, jadi dari 0 sampai 15. Jadi jumlah dari bilangannya itu ada berapa itu? Ada 16 . Jadi dia dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian 8, 9, 10-nya A, 11-nya B, 12-nya C, 13-nya D, 14-nya E, 15-nya adalah F. Nah, jadi bilangan itu dari 0 sampai F. Kalau kita lihat banyaknya bilangannya ini itu kalau kita hitung 1, 2, 3, 4 ada 16. Jadi bilangannya ini ada 16. Ada 16 jumlahnya. Nah,
gunanya di apa? Nanti kita pelajari di apa ini, di konversi bilangan. Nah, oktal ini sampai 8. Oktal ini 0, 1, 2, 3 sampai 8. Nah, ini jarang kita gunakan. Ini jadi jarang kita gunakan. Jadi kalian hanya apa ini mengetahui. Tapi di sini untuk konversi bilangan ini Pak jarang menggunakan bilangan apa ini oktal. Selalu biner, kemudian desimal, kemudian ke heksa. Oke. Selanjutnya kita akan membahas sebentar yaitu masalah pengurutan dari suatu rangkaian digital. Jadi rangkaian digital ini ada urutannya. Urutannya dulu sebelum masuk ke sistem bilangan. Jadi misalnya seperti ini, apa ini? Misalnya rangkaiannya seperti ini. Ini ada misalnya. Nah, ada 3, A, B, C, nah ini Z-nya. Ini OR ya. Nah, ya. Jadi di sini ada namanya apa ini? Gerbang OR 3 masukan. Jadi apa ini? Banyak ya. Ada 2, ada 1, 3, 4, kemudian ada 8, terserah tergantung dari yang buat buat yang desainnya itu. Nah, kalau kita lihat di sini apa ini? Nah, kita memiliki 3 buah input yaitu input A, B, dan C, dan 1 buah output yaitu outputnya adalah Z. Nah, di sini akan Pak jelaskan dulu cara penulisan atau cara tata letak dari urutan apa ini di tabel kebenarannya. Nah, ada sebagian buku yang membuat seperti ini, A, B, dan C, kemudian di sini Z-nya. Nah, kalau kita buat seperti ini, maaf tidak terlalu bagus. Nah, jadi ada buku yang tulisnya seperti ini. Jadi kalau dia 0, 0, 0 berarti dia 1, 1, 0, 0 berarti dia ini 0, maaf ya. Nah, ini 1. Kemudian pada saat dia 0, 1, 0 dia 2. Kemudian 1, 1, 0 dia 3 dan seterusnya. Dan seterusnya sampai 1, 1, 1 sama dengan 7. Nah, itu yang Pak garis bawah di sini adalah tata letaknya. Tata letaknya ini dia memulai A-nya di sebelah sini. A-nya itu. Nah, kalau kita masuk ke kalkulator atau di scientific calculator hanya untuk programmer, nah ini akan terbalik posisinya ini. Jadi ini penyusunan apa ini? Posisinya ini keliru. Nah, keliru. Jadi Pak tidak pernah menggunakan posisi seperti ini. Nah, jadi kita betulkan posisinya itu. Mulai saat ini mau merangkai apapun, urutan dari apa ini terkecil dari inputnya itu harus dibalik. Jadi tidak A B di sini, B nya di sini. Nah, tapi harus seperti kita hapus dulu. Jadi dia harus seperti ini. A, B, C, nah ini Z-nya. Nah, ya. Nah, ini inputnya. Nah, ya. Jadi Pak menggunakan seperti ini. Pada saat dia 0, 0, 0, dia 0, 1, 0, 0, dia 1, 0, 1, 0, dia 2, kenapa 2 ya? Nah, ini urutan. Ini kalau logika ini berarti dia 1, maaf ya, biru. Nah, ini berarti 1, 1. Nah, kemudian yang ini juga harusnya 1. Nah, yang ini 1. Pada saat 1, 1, 0, nah ini adalah 1 juga. Jadi sampai dengan posisi dia itu adalah 1, 1, 1. Ini juga berlogika 1. Nah, ini salah, ini bukan 7. 7 ini desimal. Kalau banyak bilangannya ya benar 7 ya. Ini logikanya. Nah, ya dia itu. Ya, nah, jadi kalau kita lihat mulai saat ini penggunaan dari apa ini posisi input dari suatu rangkaian digital itu harus mengikuti kaidah yang kedua. Kaidah yang keduanya itu ya seperti ini. Yang ini. Ini yang nomor 2. Nah, yang ini kita tidak menggunakan. Tapi ada sebagian buku dia apa ini menggunakan itu. Jadi Pak juga
tidak menyalakan, mungkin dia ingin mempermudah, tapi di dalam aplikasinya, penerapannya, ini datanya salah, ya. Datanya salah. Jadi dia itu harusnya kita mulai dari sebelah kanan ke kiri. Maaf ya, kalau kita orang Muslim itu, kalau kita membaca atau kita nulis huruf Arab itu biasanya dari kanan ke kiri. Bukan kita membaca bahasa Indonesia misalnya dari kiri ke kanan, tidak. Tapi urutan dari data pada digital, sistem digital itu, kemudian nanti di mikroprosesor itu dari kanan ke kiri urutannya itu. Jadi di sini perlu Pak luruskan, biar kita tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman. Kalau kita sesat terus, ujungnya kita akan sesat. Oke, ini untuk penjelasan mengenai tata letaknya, tata letak dari dari input digital, karena ini mempengaruhi hasil dari proses perhitungannya nanti, Oke, Pak Arab, ini bisa dipahami, Kemudian baru kita masuk ke konversi bilangan, Pak hapus lagi. Ini kita masuk ke konversi bilangan. Yang kita gunakan itu ada 3 bilangannya. Yang pertama adalah biner, yang kedua adalah desimal, yang ketiga adalah heksa. Nah, yang ini kita tidak menggunakan karena jarang digunakan pada sistem mikroprosesor atau sistem digital. Oke, sekarang kita prosesnya. Nah, yang perlu kalian ketahui, sistem kita ini kita tidak lagi misalnya menggunakan misalnya bilangan 4D4, berapakah binernya, misalnya. Nah, ini kita tidak, kalau dia dibagi 2, ini 2, dibagi 2, ini 1 misalnya, ininya 0. Itu tidak, kita tidak seperti ini. Jadi urutan seperti ini itu ya kalau dia sedikit, kalau sedikit bisa, tapi kalau dia panjang, nah ini sangat susah. Sisanya 0, sisanya 0, 1. Berarti ini adalah 0, 0, 1. Nah, ini binernya. Nah, ini kalau dia hanya 4, kalau dia ribuan, yang matilah kita. Kita akan susah mengkonversi kalau misalnya dia bilangannya itu jadi 4. Nah, oleh sebab itulah, maka di sini Pak akan memberitahu suatu cara agar hitungan kita itu bisa menjadi lebih sederhana. Kadang kita nyunggak saja seperti ini, hitungnya kita sudah tahu posisi bitnya itu. Oke, sekarang kita bahas yang kecil-kecil dulu, yang kecil-kecil dulu. Nah, ini yang konvensional pencariannya. Sekarang Pak ajarkan, misalnya dianya 4, Nah, kita mau mengkonversi bilangan angka saja, Nah, angka 4 desimal ke biner. Nah, kita mau mengkonversi bilangan angka 4 ini. Nah, kata Pak tadi kita tidak menggunakan cara ini, bagi 2, hasilnya 2, bagi 2, 1. Hasilnya 0, 0, 1. Tapi hasilnya nanti sama. Nah, kita menggunakan 2 pangkat 0. Kita mulai dari 2 pangkat 0, yang warna merah saja ya enak. Ya, posisinya dia lain. Oke, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, jadi kita menggunakan misalnya 4 bit, ini namanya bit, Nah, jadi ini adalah 4 bit, 1, 2, 3, 4 bit. Nah, sekarang kita konversi. Nah, hasilnya adalah 4. Nah, sekarang kita kalikan dengan 1. Kalikan 1, 2 pangkat 0, hasilnya 1. 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, hasilnya 2. 2 pangkat 2, hasilnya 4. 2 pangkat 3, hasilnya adalah 8. Nah, ini sudah terlihat posisinya itu. Tidak. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini desimalnya. Ini desimalnya 1, 2, 4, 8.
Nah, kita tahu bahwa posisi dari 4 itu berada di sini. Nah, ya, iya. Jadi kita mau mencari angka 4 ini. Nah, kita mau mencari angka 4 ini. Nah, kita lihat di sini posisinya di sini. Ya. Nah, sekarang kalau begitu, ya, yang lainnya ini kita kalikan dengan 0. Ya. Kalikan dengan 0. Ini kalikan 0, ini kalikan 0, ini kalikan 1, ini kalikan 0. Nah, ya, jadinya itu. Jadi ini kali ini hasilnya adalah 0. Oke, hasilnya adalah 0. Ini kali ini hasilnya adalah 0 juga. Ini kali ini hasilnya adalah 4. Ini kali ini hasilnya adalah 0. Nah, jadi dapat sekarang posisinya bahwa bilangan biner kita itu adalah 0010. Ya. Nah, sudah dapat ya. Nah, jadi ini desimal. Ya. Nah, ini desimalnya nih. Ya, desimalnya. Kemudian ini binernya. Nah, sudah dapat kan? Jadi binernya adalah 0010 karena kita menggunakan 4 bit. Oh, Pak bingung 4 bit, kita 3 bit, kita 4 bit dulu ya. Oke. Nah, sudah dapat posisinya sekarang adalah di 0010. Nah, jadi hasil yang diperoleh ya, kita keluarkan ke sini ya. Kalau kita menggunakan 4 bit, 3 bit berarti adalah 001. Nah, ini sama dengan ini. Nah, ya. Jadi kita harus paham dulu ya. Jadi ingatkanlah urutannya itu adalah 1, 2 pangkat 1, 1, 2 pangkat 2, 2, 2 pangkat 3, 2, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3 adalah 0, 8. Jadi 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8 pasti 16 ya, dan seterusnya ini. Ya. Nah, 1, 2, 4, 8, 16. 3, 2, 6, 4 dan seterusnya itu. Oke, ini untuk contoh yang pertama. Kita telah mengambilkan datanya adalah 4. Nah, sekarang gimana kalau misalnya contohnya itu adalah 6? Nah, 6. Sekarang kita lihat kalau posisinya adalah 6. Kita tetap menggunakan prinsipnya sama. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Sekarang 6. 1, 2, 4, 8. Nah, 6 itu adalah 2 ditambah 4. Nah, ya sudah, kita kasihkan lagi langsung. Nanti kalau 2 tambah 4, ini injek 0, ini injek 1, ini injek 1, ini injek 0. Nah, jadi hasilnya adalah 0110. Nah, kalau dia 3 bit, 011. Posisinya itu. Nah, kan sudah terbayang kan? Wah, ternyata ini tidak terlalu sulit. Dianya itu. Tidak terlalu sulit masalah konversi bilangan. Nah, daripada seperti ini, yang kita gunakan ini akan panjang. Apalagi kalau dia ada sisa, misalnya. Kalau dia ada sisa, ya kemungkinan dia lebih susah ya. Yang ingatnya itu. Kalau seperti ini kan tidak. Nah, dianya itu. Oke, Pak Arab ngerti ya? Ya, posisinya itu. Jadi konversi dari desimal ini ke binernya. Nah, ini seperti ini. Nah, mulai sekarang dibiasakan membuatnya seperti itu. Nah, oke, ada pertanyaan lagi. Nah, kita ambil satu contoh lagi. Misalnya kita ambil satu contoh. Satu contoh misalnya kalau tadi di bawah 8 terus. Nah, sekarang kita ambil contoh misalnya bilangannya itu adalah 12. 12 desimal. Nah, ini berapa binernya ini? Binernya berapa nih? Nah, kita tulis lagi. Kita tulis 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, jangan lupa kita tulis 1, 2, 4, 8. Nah, berapa tambah berapa? Sama dengan 12. Nah, tinggal dilihat di situ kan. Nah, berarti 4 ditambah dengan 8, berarti di sininya 0. Nah, hingga dapatlah hasil konversinya itu adalah berapa? 1100. Nah, oke ya. Jadi dengan seperti ini
Ya, Pak harapkan apa itu namanya itu belajar itu jadi lebih termotivasi gitu ya. Kalau kita cari yang dibagi bagi dua, aduh itulah jadi lama dia nanti. Ya deh, kalau apa ini jadi susah dia nanti. Bisa dia tuh, tapi apa ini kalau dia sudah banyak atau Pak, ya mungkin masih belasan, tapi kalau dia sudah dalam bentuk apa ini ribuan, ini susah. Nanti kita akan contoh. Kita ambil contoh apa ini dianya yang bersifat ribuan. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau ratusan, Pak? Ini apa ini? Mudah nih, ratusan. Apa ini? Puluhan, belasan. Sekarang kita coba yang ratusan. Oke. Kita buat yang ratusan. Nah, seharusnya apa itu S1 itu mengembangkan. Jadi dia tahu di langkah pertama. Biasanya langkah selanjutnya itu bisa, biasanya. Itu S1. Kalau D3 memang di apa itu diberitahu, tapi enggak apa-apa. Ya, Pak kasih contoh saja di sini. Sekarang misalnya 215 desimal. Ini berapa binarnya? Nah, kita urutkan. Kita urutkan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Kenapa harus 7, Pak? Kenapa tidak apa ini? Tidak 9, tidak 10, seperti itu kan? Ya, nah coba kita turunkan. 1, 2, 4, 8, kemudian 16, 32, 64, 128. Nah, ini angka-angkanya. Nah, kenapa harus sampai 2 pangkat 7? Nah, ini kalau kita lihat, ini kan ada 8 ini. Nah, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 bit namanya. Kalau bitnya ada 8, urutannya namanya 8 bit. Nah, tadi kita ngurut yang 4 bit. Oke. Nah, sekarang, tadi kenapa kita menggunakan apa ini 4 bit? Nah, ngapa ini digunakan 8 bit? Nah, itu menjadi pertanyaan biar kita apa ini tahu ininya, alasannya itu. Nah, karena yang menggunakan 4 bit tadi karena posisi dari datanya itu berada di bawah 15. Enggak? Nah, coba kalian jumlahkan ini. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8. Ini adalah 15. Nah, ini. Jadi kalau ada konversi data di bawah 15, ya kita cukup menggunakan 4 bit. Ini itu desimalnya. Berarti 15 desimal. Kalau posisinya adalah 1, 1, 1, 1. Nah, jadi posisinya adalah desimal. Nah, sekarang kita jumlahkan ini. Nah, kita jumlahkan. Misalnya posisinya 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Nah, kalau kita jumlahkan, akan mendapatkan 2, 5, 5. Nah, jadi posisi dia itu di 255 desimalnya ini. Nah, tinggal dibandingkan. Apakah 255 ini lebih besar atau lebih kecil dari 215? Oh, ternyata dia lebih kecil. Nah, kalau dia lebih kecil, tapi dia lebih besar, dia lebih kecil dari ini, tapi dia lebih besar dari apa ini 15. Lebih kecil dari situ, terbalik ini. Terbalik lambangnya ini. Dia lebih kecil, nah, tapi dia lebih besar dari 255. Dari 15 255. Nah, posisi dia itu. Nah, jadi kita nggak mungkin pakai yang pakai yang 4 bit, pakai yang 7 bit juga nggak mungkin juga karena datanya adalah 63. Kita pakai yang 255 karena posisinya ada di 215. Nah, jadi ada alasan-alasannya mengapa bit itu sangat mempengaruhi lebar dari data. Nanti kita bahas lebih lanjut di posisinya itu. Nah, itu tadi. Jadi kita lihat dulu kalau dia di atas 255 kita tambahkan 2 pangkat 7, 2 pangkat 8, 2 pangkat 9. Tapi kalau dia di bawah 255 cukup 8 bit.
posisi dia itu. Nah, sekarang kita cari. Kita cari data kita ini adalah apa ini? 215. Oke. Nah, sekarang kita jumlahkan. Kita jumlahkan dulu apa ini? Nah, 215 128. Nah, ini 128 berarti 128, kemudian ditambah dengan 664, dapatlah apa ini 29. Nah, ya. Kalau dia ditambah 32 kelebihan, ya. Nah, kita tambah 16, berarti ini 1, ini 1, nah ini 0 ini. Nah, ya. Coba sekarang kita tambahkan dengan 16. Ini 8, ini 0. Ah, bisa nih. Ah, ya. Jadi kalau kita tambahkan 16, dapatlah dia 200. Tambahkan 208. Nah, sedangkan di sini adalah 215. Jadi kurang 7. Gitu ya. Nah, kurang 7, kurang 7 lagi, baru dia 215. Posisi dia itu 215. Nah, ini tidak mungkin kan 8. Jadi ini dapatlah posisi dia itu. Jadi biner dari 215 adalah kita tulis di sini. Ya, berapa binernya? Saya tulis 1110, kemudian 0011. Binernya. Ya dia itu. Jadi apa ini? Dia harus seperti itu. Ya. Posisi dari apa itu hasilnya itu. Jadi mudah-mudahan ngerti ya. Kalau tidak ngerti diulangi videonya ini kan bisa nih. Dia itu. Jadi cara menentukan mengapa kita menggunakan 8 bit dan seterusnya, kemudian mengapa kita menggunakan 4 bit itu harus tahu. Nah, jadi posisinya seperti itu. Jadi dapatlah dia itu apa ini di binernya itu adalah 111000011. Ini sama dengan 215 215 posisinya itu. Salah keliru. Inilah enaknya kalau apa ini siaran ini bisa diulang. Ini kan 16 ini. Berarti posisi di sini diubah nih. 0 1 0. Maaf. Posisinya itu jadi dia seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Nanti pertanyaannya di kuliah real time saja. Kalau di sini biar dulu. Oke, sekarang mudah-mudahan konversi ini bisa dipahami. Nah, sekarang kita membahasnya ke heksadesimal, ke heksadesimal. Oke, kita bahas. Ini Pak hapus dulu. Konversinya sekarang sudah masuk ke heksadesimal. Kita sertakan heksadesimal ini. Ya, bilangan heksadesimal ini kita ikutkan dalam perhitungan kita. Kalau tadi biner dan dan desimal. Nah, sekarang kita ikutkan. Jadi konversinya ini ada 3 langsung Yang pertama adalah biner, desimal, heksa, desimal biner, desimal biner heksa. Nah, jadi terserahlah Nah, seperti apa bisa kita lihat nanti Oke. Yang heksanya dulu. Heksa ini kata Pak tadi Jadi heksa itu yaitu dari ini bilangan heksa itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya A, 11-nya B, C, D, dan E, serta F. Nah, jadi kalau kita lihat ini ada 15. Jadi A ini 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F adalah 15 Jadi urutannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini ada, kalau kita jumlahkan semuanya ada 15,
Tapi jumlah bilangannya ada apa itu 16 ya. Nah, coba kita lihat, kita buat ini listnya tadi. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. 1, 2, 4, 8. Nah, kalau kita jumlahkan 15. Nah, ya. Nah, ini sama nih. Ini 10, ini 11, ini 12, ini 13, ini 14, yang ini 5, yang 6 sama ini. Nah, langsung tarik kesimpulan, jadi bilangan heksa ini adalah bilangan 4 bit. Jadi setiap data yang menggunakan heksa itu diwakilkan oleh apa ini 4 bit. Jadi tolong diingat, setiap bilangan itu diwakilkan 4 bit, itu adalah bilangan heksa. Dianya itu. Nah, kalau dia 8 bit, Pak, nah itu nanti kita bahas habis ini. Nah, sekarang ini. Nah, jadi kompleksinya seperti itu. Ternyata apa nih, dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 3 itu adalah bisa langsung kita gunakan sebagai konversi bilangan heksa. Nah, sekarang kita coba. Misalnya kita ambil contoh, misalnya 13 desimal, berapa heksa binernya, biner berapa heksa. Nah, ya kita cari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, misalnya sekarang kita cari 1, 2, 4, 8. Kita pengennya dapat 12 desimal. Oke, kita cari binernya dulu. 12, 13 ini, nah, kita ambil yang besar dulu, yaitu 8 ditambah berapa? 8 ditambah dengan 5 ya. Nah, deh. Jadi 13 itu adalah 8 tambah 4, 12 tambah 1. Nah, dapatlah dia binernya. Ya dah. Nah, ini biner. Ya, desimalnya adalah 12, binernya ini. Nah, binernya itu. Hapus dulu ini. Nah, ini binernya. Oke, dapat binernya. Dapatnya 1, 0, 1, 1 binernya. Nah, sekarang kita cari ke heksa. Nah, heksanya, ya kita jumlah ke bawah. 13 itu tinggal dilihat di sini. 13 itu yaitu D. Nah, jadi untuk 13 desimal, itu sama dengan 1101 biner, heksanya adalah D heksa. Nah, dapatlah jawaban kita. Ya, gitu. Nah, jadi jawabnya seperti itu. Apa ini posisinya itu? Ya, caranya itu. Jadi sekali ngeraup, selagi langkah kita dapat 3 konversi. Nah, bayangkanlah kalau kamu nyari dewek-dewek tadi, siko-siko yang kita cari, ya, turun ke ini dulu, turun ke. Tapi kalau kita lihat tabel ini, dia sudah mewakili, bisa langsung ke apa ini, ke desimal, biner, ke heksa. Nah, jadi apa ini, Pak rasa ini lumayan sederhana perhitungannya, komputasinya ini. Nah, ini itu. Oke, sekarang kita lanjut. Bagaimana kalau datanya itu, misalnya datanya itu lebih besar? Di sini kita hapus dulu. Kita hapus. Nah, jadi misalnya kita ambil contoh yang besar. Misalnya datanya itu adalah 190 desimal. Nah, berapa binernya, berapa heksanya. Nah, ya. Nah, tinggal kita urutkan. Nah, ingat tempat tadi dibuat dulu. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. Ingat, berarti ini 8 bit ya. Karena dia di bawah 255. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Nah, ini untuk desimal. Nah, kita tahu tadi, sudah Pak jelas ke, bahwa kalau heksa itu cuma sampai 2 pangkat 3.
cuma sampai sini heksa. Nah, ini heksanya. Sedangkan di sini 2/7. Cak mana Pak nulisnya? Nah, kita buat. Iya, berarti 2/0, 2/1, 2/2, 2/3. Nah, di sini berapa? Ulangi. 2/0, 2/1, 2/2, 2. Nah, ya dah. Jadi harus tahu bahwa di sini pada saat di sini, yang heksanya diulangi 2/0, 2/1 dan begitu seterusnya. Kalau yang di sini 2/8, 2/9 terus, nah, di sini 2/0, 2/1 dan seterusnya. Nah, itu Pak perlu dipahami dulu, dianya itu. Nah, sekarang kita cari, sekarang berapa nih? Apa itu datanya ini? Sebenarnya datanya. Oke, kita cari. Nah, berarti kalau kita merujuk ke tadi 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 8. 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8. Nah, ya. Nah, kita jumlahkan. Nah, misalnya 190. Nah, kita ambil yang paling tinggi. 128 ditambah 16. Tambah 64. Nah, kebesaran ini. Karena ini 190. Nah, tidak baca. Berarti 128-nya kita tulislah. 128-nya 1. Nah, 1 dia. Kemudian kita tambah ke dengan apa ini? 32. Nah, baca ini. Tambah ke 0. Ini tambah ini 7. Apa 6? 6 Sorry. Kita tambah ke ini 6. 0, 6, 1. Nah, kurang 30. Kurang 30. Nah, kita tambah ke 16. Tambah lagi. Nah, jadi kita ambil 16. 6. Ini 7. Ini 1. Tambah 8. Tambah 8. Ini 4. Ini 8. Ini 1. Kemudian ditambah 4. Ini 8. Ini 8. Ini 1 ditambah dengan 2. Ada jadi 190. Nah, dianya itu. Dapatlah dia 190. Kalau dia ditambah dengan 2. Nah, kita urun ke. Kita urut ke 190 berarti 640. 16, 32, 16. Kemudian berapa lagi itu? 8. 4, 2, 0. Nah, ini dia desimalnya. Jadi binernya adalah 0, 1, 1, 1, kemudian 1, 1, 0, 1. Nah, ini binernya. Nah, dapat. Binernya ini. Nah, sekarang kita nyari heksanya. Kita cari heksa. Tulis ulang dari sini. 0, 1, 1, 1. Kemudian 1, 1, 0, 1. Nah, itu cari di sini. Nah, ada 1, 1, 1, 1. Oh, berarti dia berarti yang ini. Nah, kita ganti yang ini 8 tambah 2 10 tambah 1 B. Jadi dia B Nah, jadi heksanya adalah B heksa. Ya, dapat dia. Jadi kita buat di sini biner dari 190 adalah biner heksanya adalah B heksa. Ya, idenya itu. Jadi harus tahu apa namanya ini konversi bilangannya itu dari mana ke mana. Oke, apakah nanti kalau ada pertanyaan
ditanyakan di teori. Ya. Silakan ditanyakan di teori. Ya. Nanti kita ketemu. Ya. Silakan ditanyakan untuk konversi bilangannya ini. Ya. Bagaimana caranya lagi? Ya. Kita diskusikan di teorinya itu. Oke, Pak rasa cukup dulu untuk konversi bilangannya ini. Ya. Mudah-mudahan dimengerti. Ya. Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.